Allahumma inna bil ilmi ya Allah. Hiasilah hidup kami dengan tangan dan santun. Wa akrimna bit taqwa wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kajian kita selanjutnya ma'aradat himmatu salikin an taqifa indama kusyifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqati ya innal ladzi jad kau illa wa nadathuha innama nahnu fitnatun fala takfur. Itu pokok bahasan. Ya, kajian kita yang berlalu menunda-nunda beramal atau ada kesempatan itu adalah tanda dari bodohnya diri. Kemudian selanjutnya kini ma'aradat, tidaklah berkehendak semangat orang yang salik aisa iri ilallahi ta'ala, orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala, bahwa berhenti dia di saat dibukakan sebagian yang gaib, kecuali wanadathu, diingatkan oleh suara hakikat. Apa katanya? Bukan itu tujuan. Teruslah maju. Fa innal ladzi tatlubuhu amamaka. Sesungguhnya yang engkau cari, yang engkau tuntut adalah berada di hadapan engkau. Wala tabarrajat, dan tidaklah terlihat indahnya alam kecuali diingatkan juga oleh suara hakikat. Apa katanya? Innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kami ini adalah coba. Janganlah tertipu, janganlah sempat ingkar. Itu adab dari orang-orang arifin. Di saat dibukakan hijab, dia perlihatkan natijah-natijah zikir, maka dia saat itu akan diberi peringatan. Jangan lengah oleh natijah zikir. Jangan tertipu, jangan sampai diingkari. Kami ini hanyalah sebagai ujian atau cobaan. Apakah Anda bisa langsung kepada tujuan atau tidak? Itu kesimpulannya ya. Ma'aradat, tidaklah berkehendak semangat orang yang salik. Artinya sa'iri ilallahi ta'ala, orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala, bahwa terhenti dia si salik, di saat dibukakan sebagian rahasia baginya, di dalam pertengahan suluknya, apa yang dibukakan Allah? Nyatalah dari rahasia-rahasia ma'rifat, wal asrar, rahasia-rahasia yang halus, wal anwar, dan nur, bi'an yura, dengan bahwa melihat dia sesungguhnya sesuatu yang sampai seorang kepadanya sesuatu, nyatalah dari makrifat, wazuqul ahwal, perasaan di dalam hati, wa manazilul maqamat, tingkatan-tingkatan, kedudukan-kedudukan tingkatan, yang itulah ujung-ujung dari harapannya. Wa nihayah, ujung-ujung dari tujuannya. Fataqifu himmatahu indatahu, maka terhenti cita-citanya di saat itu, dan asik dia memandang apa yang diperlihatkan. Wa yuhibbuhu, bahkan mencintai, menyukai dia. Aw yara, atau menganggap dia
Sesungguhnya barang yang di atas dari itu lebih besar lagi darinya. Lakinnahu, tetapi seorang merasa puas orang dengan demikian dan melihat seseorang sesungguh pada yang perlihatkan sudah mencukupi. Fala yarqa bihammatihi, maka jalan naik dia dengan cita-citanya, atau melihat dia kusur rahimati, dangkal cita-citanya darah naik bagi apa yang di atas darinya, kecuali di saat Allah memperlihatkan itu, wa nadatuhu hawatiful haqiqah, memperingatkan akan si salih itu suara hakikat. Ail hawatiful lati, artinya suara yang berhembus di atas hatinya dari segi hakikat ilahi, dan boleh jadi juga sesungguhnya mana inat, al-inadah itu lisanul hal. Peringatan itu lisanul hakikah, ucapan situasi hakikat yang dikasahkan baginya sir, yang diperoleh di dalam sirnya apa larangannya. La taqifu, jangan berhenti, lanjut terus, jangan lengah dengan apa yang diperlihatkan. Fa innal ladzi tatlubuhu, maka sesungguhnya yang menuntut engkau akannya sesuatu bukan itu, bukan natijah zikir, bukan hasil-hasil yang diperlihatkan. Yang dituju adalah wusuluka ilal maula, sampainya engkau kepada maula engkau, dan tidak condong hati engkau kepada sesuatu selainnya maula engkau. Sesungguhnya yang engkau tuntut sudah berada di hadapan engkau. Fala taqifu, maka janganlah terhenti di saat sesuatu yang dikasahkan bagi engkau. Wala tabarrajat, dan tidak terlihat, artinya nyata bagi engkau kebaikan-kebaikan yang mukawinat dunia alam, zahirul mukawana, zahirnya alam-alam. Contoh, kata sayyidil khalqilaka, seperti tunduknya makhluk bagi engkau, itu bukan tujuan. Wa iqbaluhum alaika, dan menghadap mereka makhluk kepada engkau bukan tujuan. Wa tasu'a fid dunya, dan lapang hidup pendunia, bukan itu yang tujuan. Wa zuhur khawarikil adat, dan nyatanya pekerjaan yang menyalahi adat, seperti patuhnya binatang-binatang buas kepada engkau, bukan itu tujuan. Bahkan berjalan di atas air, bukan itu tujuan. Buat tarabu' fil hawa, bisa bersela di udara, bukan itu tujuan. Wal itla' ala asraril khalaiq, dan menengok atas rahasia-rahasia manusia, bukan itu tujuan. Wa khawasil wujud, dan keistimewaan yang wujud ini. Bahkan taksirul qalil minat ta'am, makan yang sedikit bisa jadi banyak, bukan itu tujuan. Watul ardi, dan berlipatnya bumi selangkah dari timur ke barat. Wa nahwu zalika, dan sebagian demikian, nyatalah dari sesuatu yang condongnya nafsu baginya sesuatu, kecuali mengingatkan akan engkau suara hakikat, arti batinnya hakikat, nidaan maknawian, seruan yang maknawi, wa illam tash'ur bih, sekalipun engkau tidak sadar dengan demikian. Apa katanya? Innama nahnu fitnah, kami ini hanya fitnah, ibtila, menguji, ikhtibar, dan mencoba. Fala takfur, maka janganlah engkau tertipu. Fala taftun bina, maka janganlah tertipu dengan kami. Wala taqifu, dan janganlah berdiri engkau, janganlah berhenti engkau di samping kami. Jangan kau jadikan diri engkau rikon lana, menjadi hamba kami. Kalau iya engkau terpengaruh dengan kami, aba'aladika fatahtajibu bina'anillah, maka engkau pasti terhijab dengan sebab kami dari Ta'ala. Karena tujuan demikian adalah kufrun lihaqil mun'am, mengkafiri, mengingkari bagi hak orang yang memberi nikmat. Syukur nikmat, sedangkan syukur nikmat itu
menghadap di atas orang yang memberi nikmat, bukan menghadap kepada nikmat yang diberikannya. Fal i'radu anhu, maka berpaling dari orang memberi nikmat dengan terhenti serta nikmat, itu adalah bertolak belakang dengan yang engkau tuntut. Jadi kesimpulannya orang-orang saleh, orang-orang arifin, bagaimanapun dipengaruhi dengan natijah-natijah zikir, hasil pelatihan-pelatihan kerohanian. Sebab di dalam zikir Allah pasti akan memperlihatkan dalam istilahnya natijah zikir. Natijah bukan tujuan. Natijah adalah uji coba. Natijah zikir adalah mainan. Bagaikan anak-anak yang biasa dikasih mainan adalah anak-anak. Jadi kalau Anda sedang berzikir, datang natijah zikir, anggaplah diri saya masih anak-anak. Karena saya masih diberi main-mainan. Jangan terpengaruh supaya sampai kepada tujuan. Apa tujuan? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Yang lain-lain itu bukan tak boleh dilihat. Silakan, tapi jangan sampai terpengaruh. Karena itu merupakan nikmat Allah. Kita lihat, tapi lihat sambil jalan. Kita dari Basu pergi ke Bukit Tinggi. Ya, tiba di Bero orang main bola. Awak mencandu bana menonton bola. Tagak awak di situ tidak sampai ke tujuan. Kira-kira model contohnya, ya orang-orang arifin yang asik berzikir, yang asik berjalan ke hadarat Allah, bagaimanapun halangan rintangan, uji coba, apapun yang disenangi, apapun yang kurang disenangi, apapun kalah pun sekalipun, mereka tidak akan terpengaruh. Karena mereka sadar itu adalah nikmat dari Allah. Dan yang harus disadari adalah orang yang memberi nikmat, bukan nikmatnya itu. Itu kira-kira. Kita sekali lagi, ma'aradat, tidaklah berkehendak semangat orang yang berjalan. Artinya orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala, bahwa terhenti dia si salik, indama kusyifalahu, di saat dibukakan bagi si salik itu sebagian-bagian yang gaib, fi asna'i suluk, pada pertengahan jalannya, nyatalah dari bermacam ma'rifat, bermacam rahasia, bermacam nur. Bi'an yura, dengan bahwa melihat dia, sesungguhnya sesuatu yang sampai seorang kepadanya sesuatu, nyatalah dari ma'rifat, wazukul ahwal, zuk dalam perasaan, pemikiran, hati, wa manazilul maqamat, tingkatan kedudukan, itulah ujung maksudnya. Wa nihayah, dan puncak dari maksudnya. Katakimu in matahu indahu, maka berterhenti cita-citanya di saat itu. Wa yata'asyukuhu, dan asik dia memandangnya. Wa yuhibbuhu, dan mencintai dia akannya. Au yura, atau melihat dia annama fawqu a'zamu minhu, sesungguhnya apa yang lebih di atas dari itu lebih besar lagi darinya. Lakinnahu yaqna'u bizalika, tetapi orang merasa puas dengan demikian nikmat. Wa yara anna fihi kifayah, dan menganggap dia sesungguh badannya itu sudah mencukupi. La yaraqi bihimmatihi, maka tidaklah naik dia dengan cita-citanya, atau dilihat lebih dangkal cita-citanya dari naik bagi barang yang terkeatas dari itu, yaitu sampainya kepada Allah. Kecuali wanadatuhu, mengingatkan akan si salih itu, hawatiful hakikah, suara hakikat. Artinya suara di atas hatinya dari segi hakikat ilahi.
Dan boleh jadi juga besutu mana inada itu adalah lisanul hakikat, ucapan keadaan hakikat yang dibuka baginya sir, yang diperoleh di dalam sir. Apa kata suara hakikat? La takut, jangan berhenti. Innallazi tatlubuhu, karena sesungguhnya si allazi yang menuntut engkau akannya, bukan itu yang engkau tuntut, ialah wusuluka ilal maula, sampainya engkau kepada maula engkau. Wa adamu rukuni qalba, dan tidak condong hati engkau kepada sesuatu selainnya Allah. Mana yang kau cari sudah berada di hadapan engkau. Yaitu fala tatib, janganlah terhenti di saat apa yang dikasahkan bagi engkau, yang dibukakan bagi engkau. Dan tidak terlihat, artinya tidak zahir bagi engkau mahasinuha, keindahan-keindahannya, zahirul kainat, zahirnya alam, seperti tunduknya makhluk bagi engkau. Wa iqbaluhum alaika, menghadap mereka di atas engkau. Wa tawasu'a fid dunya, bahkan lapang masalah dunia. Dan nyata pekerjaan yang menyalahi adat, seperti tunduknya hewan, dan berjalan di atas air, bahkan terbang di udara, dan menengok atas rahasia manusia, dan keistimewaan wujud. Bahkan bisa mesedikitkan, membanyakkan makan yang sedikit. Ya, watakirul qadir, membanyakkan makan yang sedikit dari makanan. Bahkan berlipat bumi, singkatnya bumi. Dan seumpama demikian, nyatalah dari sesuatu yang condong bagi sesuatu itu nafsu. Kecuali mengingatkan akan engkau suara hakikat, arti batinnya hakikat, nidaan maknawian, akan supernaturuan yang maknawi. Sekalipun engkau tidak menyadir dengannya. Apa kata suara hakikat? Innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kami ini adalah ujian, cobaan, waktibaran dan ujian. Fala takfur, maka janganlah tertipu. Artinya janganlah terpena engkau dengan kami. Janganlah berhenti engkau di samping kami. Jangan engkau jadikan diri engkau menjadi hamba kami. Kalau iya, maka terhijablah engkau dengan sebab kami dari Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya demikian merupakan mengkafiri bagi hak orang yang memberi nikmat. Sedangkan mensyukur nikmat itu hanya menghadap kepada orang yang memberi nikmat. Maka berpaling dari orang yang memberi nikmat dengan terhenti beserta nikmat itu bertolak belakang dari yang dimaksud. Bertolak belakang dari yang dituju. Itu kajian malam ini ya. Ini sifat, ciri-ciri, tanda-tanda atau adab orang-orang yang saleh, yang berjalan kepada Allah, bagaimanapun diuji dengan bermacam-macam natijah zikir, bahkan dengan karomah-karomah, mereka tidak akan terpengaruh. Sebab mereka dikasih tahu, ada suara hakikat mengingatkan, bukan itu tujuan, bukan itu maksud. Maksud adalah wusuluka ila maulaka. Itu kira-kira kajian malam ini ya. Jadi kalau kita nama berzikir banyak seketik, pasti akan diberi Allah natijah zikir. Makanya di dalam kitab hikam, andaikan tiba nanti, awak lah siap, awak lah tahu sampai terpengaruh. Natijah zikir pasti tiba, indah dan pendah. Asalkan kita ikhlas dengan yakin, dengan ikhlas, dengan sepenuh hati. Itu dijanjikan oleh Allah. Kira-kira kita lanjut.
Jadi jamaah jika adonan kabatanyo iko nampak di ambo di layar adalah ada 2 orang nang kabatanyo. Silakan Ya. Sukri Muhammad Sukri dulu, kemudian lanjut dengan di sana Yulmi Syafi'i. Silakan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya bocil Buya tentang Jadi, Buya, contoh Buya tadi iya. Bukit Tinggi. Iya, Tiba betul. di biaro nampak orang main bola. Awak pecandu lah menonton. Awak candu lah menonton. Iya, iya. Kalau mode itu kan mungkin lah ya agak jaleh kira-kira sebut tadi Iya. tujuh sebenarnya Bukit Tinggi bukan orang Iya. Bukit. Cuman kalau awak ndak tahu lah Bukit Tinggi kok, dan ndak pernah lah Bukit Tinggi. Iya. Tiba de biaro kironya lah rami negari. Jadi awak itulah Bukit Tinggi. De awak ndak do lah ke Bukit Tinggi. Jadi itu tanya ambo, mengkuat tahu bahwa biaro tu ndak Bukit Tinggi lah. Awak ndak do lah ke Bukit Tinggi. Dan awak kan awak kalau lah doa ke Bukit Tinggi tu tahu masa itu bukan Bukit Tinggi lah, kau biaro baru. Betul. Tapi kalau awak ndak pernah ke Bukit Tinggi lah, tu ndak tentu dah masa itu bukan Bukit Tinggi lah. Jadi caranya awak tahu bahwa itu bukan Bukit Tinggi. Yang dimaksud tujuan awak ke Bukit Tinggi ya. Awak dari Batu tujuan ke Bukit Tinggi. Dan tujuan awak wusuluka ilal maula. Ya, ilahi anta maksudi. Itu tujuan awak. Ya Allah, tujuanku hanya maksudku hanya engkau. Itu kira-kira contoh Bukit Tinggi. Tiba de biaro. Nampak orang main bola. Jadi dalam menuju maula, berjalan kepada Allah, dalam mencari ilahi anta maksudi, kalau jadi tujuan waduh. Tujuanlah hanya Allah. Nyatonya dia biaro, orang membalah. Nyatonya dalam zikir dapat natijah zikir, mempengaruhi awak. Taruhlah contoh tadi ada zuk, bahkan ada karomah, bahkan tunduk orang, bahkan bisa membantu isi hati orang. Itu namanya natijah zikir. Itu ibarat main bola. Kalau tagak awak di situ, tentu tidak sampai waktu Bukit Tinggi. Atau batu, cari sampai lasan lah. Tidak boleh cari ada uliah, ini nikmat Allah. Ini natijah zikir itu nikmat Allah. Jangan tagak cari sampai lalusan. Jadi tujuan Bukit Tinggi di situ tadi, ya wusuluka ila maulaka. Itu tujuan. Nah, ibarat membola kok natijah zikir tadi, bermacam-macam tadi. Maka buat doa bisa baca isi hati orang, tahu nak terjadi bisuha. Itu ketunalah begitu tahu. Jangan lengah di situ. Bukan tak boleh, dicalik sampai lalusan. Tak perlu tagak lagi. Jangan sampai kalau tagak itu tak sampai ke situ. Jadi tujuan Allah membagi awak itu natijah zikir itu pantas, iyo benar, betul perintah. Diuji dulu di jalan. Kalau orang kau betul-betul ilahi anta maksudi waridwan matlubi, nyo ndak akan terpengaruh oleh nikmat. Nyo tetap tujuannya orang yang memberi nikmat. Apapun bentuknya nikmat yang diberikan di dalam zikir, bantu zikir, ini tidak pengaruh. Tetap tujuannya Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau lah yang maksud, ya aku maksud, keredaanmu yang ku cari, kesenanganmu, kesukaanmu yang ku cari. Itu kira-kira contohnya. Jadi nanti tuju Bukit Tinggi tadi usuluka ilal maula. Nambah sobat di tengah jalan tadi, itu natijah zikir. Kalau sedang berzikirnya kasar kepada Tuhan begini begana, awak tak pengaruh itu. Sebab dan tujuan itu bukan itu. Illa wa anda tak hatiful hawatif. Tujuan anda bukanlah itu. Tujuan anda adalah usuluka ilal maula. Itu kira-kira contohnya. Terima kasih Buya. Iya. Jadi untuk selanjutnya dan sana Yulmi Syafi'i silakan. Iya, silakan.
Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoakan mudah-mudahan dia sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin pertanyaan namu senada atau hampir sama juga. Nah, Jadi ya. Jadi ba'a sujung kalau lah sampai ke kamaulah. Jadi maksudnya banyak Pak Sutri tadi, awak nak tahu tuh itu Bukit Tinggi atau Baso. Jadi mana tujuan awak awak dah sampai di Mauna itu dan tujuan awak kan Bukit Tinggi. Gaji Buya, makasih. Iya. Iya, dan tujuan awak tadi kan Bukit Tinggi. Nah, kan contoh ya. Nah, pengajian tujuan awak wusuluka ilal maula. Iya. Supaya sampai awak ke Allah. Ya, itu tujuan awak. Kini kalau awak lengah ada natijah zikir, tentu tak jadi awak sampai itu. Atau atau boleh dia dicalik sampai lalu salah. Ya, sebab itu natijah itu nikmat untuk awak. Jangan sampai lengah. Acara sampai ya. Acara sampai itu tergantung kepada pemberian Allah. Acara sampai awak nak menyampaikan tetap Allah. Nah, cuma kita kan berusaha. Ya, itu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Buya tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Pernah ditanya Cik Buya. Tujuan awak ke Bukit Tinggi. Orang lah menyapu ikan kawat tanda Bukit Tinggi jam gadang. Jadilah nampak dah jam gadang. Kan tahu masuk itu Bukit Tinggi. Sudah tu kita menuju kepada Maula. Artinya tujuan waktu Allah. Jadi apa tanda-tanda dawak awak lah sampai ke tujuan nak. Kalau ke Bukit Tinggi nampak jam gadang. Iya betul. Itunya ya. Iya. Orang kalau tahu masuk gilo apa ndaknya tu. Ada yang gilo kau dah dakik-dakik, ada yang tinju bekonya orang gilo pun tak gilo tu. Ada orang dakik awak ya. Ada yang gilo dah kalian gua aja. Jangan dakik-dakik kadang kalau dakik dan tinju beko aja tu. Orang gilo apa orang sadar tu? Orang sadar. Sadar kan? Ini orang nak sampai itu tak tahu ni masa sampai dah Ustaz. Cuma orang bisa menilai karenah-karenahnya. Sampainya melalui tanda-tanda bisa Ustaz. Salamu ko orang ko agak akinilah latar rasulnya diawasi Allah sehingga keraju itu banyak nenelo. Itu sekedar tanda, tapi pastinya itu urusan Allah. Kalau tahu tidak sampai itu doh. Kalau tahu ada waliullah, kau tidak waliullah, wali murid tu mah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Buya. Terima kasih banyak Buya. Iya. Jadi jamaah dek ndak ada ladonan ka batanyo nan mangke tangan di layar banyak kita lanjut pengajian kita. Tapi sekali lagi Ambo berharap ke jamaah supaya agak tertib dalam soal batanyo ko ndak sembah menyembah sebantako penanyonan surang alun selesai atulah langsung diimpi oleh pertanyaan yang lain. Tahu ada tanyonan lain. Jadi rancak cik-cik diselesaikan dulu. Itu Ambo harapkan ke jamaah. Jadi baik kita lanjut Buya, silakan Buya dilanjut. Kita lanjut ya. Qalbuka minhu ittihamun lahu wa talbuka lahu ghaibatun minka anhu wa talbuka li ghairihi likillati hayaika minhu wa talbuka min ghairihi
liwujudi bu'dika anu. Itu tuntutan masih ya, berkaitan dengan akhlak orang arifin ya. Meminta engkau darinya Allah ala baramullah, khawatir engkau baginya Allah. Satu. Kemudian meminta engkau baginya Allah karena masih merasa jauh engkau darinya Allah. Dan meminta engkau bagi Allah karena kurang sedikitnya malu engkau darinya Allah. Meminta engkau dari lain Allah karena masih merasa jauhnya engkau darinya Allah. Kita baca kedua ayat. Talbuka minhu ithamun lahum. Meminta engkau darinya Allah ala baramullah karena khawatir engkau baginya Allah. Yakni anal murida, sesungguhnya si murid, ala sesungguhnya sepantasnya bagi murid itu apa yang sepantasnya, bahwa bersibuk dia si murid pada ketika suluknya dengan apa dia sibuk? Dengan sesuatu yang mendekatkannya terhadap Tuhannya. Apa itu? Nyatalah dari amal-amal soleh. Fala yasqilu qalbuhu, dan tidaklah bersibuk hatinya dengan meminta bagi sesuatu dari bermacam-macam sesuatu. Li'anna dzalika mazmumun, karena qati'un anillahi, bisa-bisa memutus dari Allah Ta'ala. Fa inna talbaka minhu, maka sesungguhnya meminta engkau darinya Allah, bahwa memberi rezeki Allah akan engkau dengan kebutuhan-kebutuhan engkau, kut engkau, sembako engkau, yang membantu akan engkau atas perjalanan engkau, dan bahwa melapangkan ya Allah atas engkau akan rezeki aba'alah, sesungguhnya tuhmatun minkalahu, merupakan kecurigaan engkau baginya Allah. Bagaimana gambaran kecurigaan? Dengan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan memberi rezeki akan engkau. Apa ilat hukumnya? Karena jikalau percaya engkau dengan jaminan Allah, pada sampai manfaatnya kepada engkau tanpa meminta, dan yakin engkau sesungguhnya Allah itu mengetahui dengan hajat engkau, lagi sanggup atas menyampaikan hajat bagi engkau, sungguh tidak meminta engkau darinya Allah akan sesuatu. Wa talbuka lahu, dan meminta engkau baginya Allah, dengan bahwa meminta engkau merasa dekat engkau darinya Allah, dan membukakan Allah hijab dari engkau, sehingga musyahadah engkau akannya Allah dengan mata hati engkau. Aba'alah, itu masih merasa jauhnya engkau darinya Allah. Izil hadir, karena sesungguhnya yang hadir tidak perlu dituntut-tuntut, diminta-minta. Wa talbuka li ghairihi, dan meminta engkau bagi selainnya Allah, nyatalah dari kebutuhan-kebutuhan dunia, keindahan-keindahannya, kedudukannya, bahkan termasuk kasyaf, karamat, ahwal-ahwal yang ada dalam hati, tingkatan-tingkatan, aba'ala baramullah, karena sedikit malu engkau darinya Allah. Kenapa? Islau hasulalaka, karena jikalau engkau malu darinya Allah, sungguh percaya, sungguh lama, sungguh tidak menengok engkau kepada lainnya Allah, dan menentu engkau akan sesuatu selainnya Allah. Sementara meminta engkau kepada lainnya Allah, dengan bahwa menghadap engkau
kepada sebagian manusia supaya menuntut engkau darinya manusia akan sesuatu dari kebutuhan-kebutuhan dunia. Tapi hal keadaan lalai engkau pada ketika meminta dari Tuhan engkau. Karena masih jauhnya engkau darinya Allah. Karena jikalau ada engkau hampir darinya Allah, sungguh adalah selain dari Allah itu jauh dari engkau. Walaupun tak musyahidan, jikalau ada engkau musyahadah, menyaksikan bagi hampirnya Allah dari engkau, sungguh merasa cukup engkau dengannya Allah dibanding dari seluruh makhluknya Allah. Lakin wujudul bu'di, tetapi adanya jauh membawa di atas engkau dengan ingatnya kepada yang lain, sehingga menghadap engkau kepadanya yang lain dan menuntut engkau darinya yang lain Allah. Fatalbu kulluhu minal muridin, maka permintaan keseluruhannya dari murid kurang bagus. Sama adalah berkaitan terhadap Allah, apalagi berkaitan terhadap makhluk. Kecuali sesuatu yang ada atas segi ta'abud dan atas segi ta'abud ibadat, wa ta'adub dan beradab, wa itba'ul amri dan karena mengikut perintah, wa izharul qafah, kita ini sangat qafah, sangat pada Allah. Mal arifun, adapun orang arif melihat Allah Ta'ala, wa talbuhum, maka minta tidak dari makhluk pada hakikat, sekalipun darinya pada kira-kira zahir nampak pada hakikat. Diulang sekali lagi ya. Talbu hamun lahu, meminta engkau darinya Allah, Ba'ala barangullah merupakan khawatir engkau baginya Allah. Yakni sesungguhnya murid sepantas dalam bagi murid bahwa bersibuk dia ketika suluknya terhadap sesuatu yang menghampirkannya terhadap maulanya, nyatalah dari amal-amal soleh. Dan tidaklah sibuk hatinya dengan meminta bagi sesuatu dari sesuatu. Karena sunnya demikian itu tercela, bahkan memutus dari Allah Ta'ala. Sesungguhnya meminta engkau darinya Allah, bahwa memberi rezeki Allah akan engkau bilqut dengan kebutuhan pokok engkau, tembakau engkau, yang membantu akan engkau atas berjalan engkau, dan bahwa melapangkan Allah atas engkau masalah rezeki, ba'alah, merupakan kecurigaan engkau baginya Allah. Apa curiga engkau? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi rezeki akan engkau. Karena jikalau percaya engkau dengan jaminan Allah pada sampai manfaatnya kepada engkau tanpa diminta-minta, dan yakin engkau sesungguhnya Allah tahu dengan hajat engkau, sanggup ya Allah telah menyampaikannya bagi engkau, sungguh tidak meminta engkau darinya Allah akan sesuatu. Jadi kesimpulannya tidak boleh tonalah ya. Ada kunci. Kemudian watal bukalahum, meminta engkau baginya Allah dengan membawa minta engkau merasa hampir engkau darinya Allah dan terbukanya hijab dari engkau sehingga musyahadah engkau akannya Allah dengan mata hati engkau. Ba'ala baramullah, merupakan masih jauhnya engkau darinya Allah. Karena yang hadir tidak perlu diminta-minta. Dan meminta engkau bagi selain Allah, nyata dari maksud-maksud dunia dan keindahannya, kedudukannya, kasab, karamat, awal, makam, karena sedikit malu engkau darinya Allah. Karena jikalau hasil bagi engkau itu malu darinya Allah, sungguh tidak akan melengok engkau kepada selainnya. Kalau tasyai'an dan tidak menentu, engkau akan sesuatu selainnya Allah. Qalbuka min ghairihi, meminta engkau dari lainnya Allah,
dengan menghadapkan engkau kepada sebagian manusia supaya meminta engkau darinya manusia akan sesuatu nyata dari kebutuhan dunia. Tapi hal keadaan lalai engkau pada ketika meminta dari Tuhan engkau karena masih merasa jauh engkau darinya Allah. Karena jika ada engkau hampir darinya Allah, sungguh adalah selain Allah itu jauh dari engkau. Jikalau ada engkau musyahadah engkau bagi hampirnya Allah dari engkau, sungguh merasa cukuplah engkau dengannya Allah dari seluruh makhluknya Allah. Tetapi merasa ada jauh, itulah yang membawa di atas engkau dengan ingat kepada yang lain. Sehingga menghadap engkau kepadanya yang lain Allah dan meminta engkau dari selainnya Allah. Maka sebarang mula berminta keseluruhannya dari si murid itu tercela, kurang bagus. Sama adalah berkaitan dengan Allah atau berkaitan dengan makhluk. Kecuali, ya, ada kecualinya ya. Kecuali sesuatu yang atas segi ta'abud. Kita meminta, kita berdoa itu ta'abud. Udu'uni astajib lakum. Kalau tidak mendoa, awak banci itu nalah. Sombong pada aku, namun doa kedennya itu nalah. Ya, ta'adub. Dan beradab, memperhambakan bahasa itu ini ubudiyah, tiada apa-apa, wa ittiba'ul amri karena mengikut perintah Allah dan menzahirkan banyaknya kebutuhan kepada Allah. Adapun orang arifin maka tidak melihat mereka selain Allah Ta'ala, maka tuntutan mereka bukanlah dari makhluk pada hakikat, sekalipun pada sekira-kira zahir dari makhluk. Jadi kesimpulannya bukan kita tidak boleh meminta, bukan kita tidak boleh mendoa, bahkan kita dianjurkan. Syariat menganjurkan kita berdoa. Ya, hakikatnya jangan Allah didikte. Itu saja. Ya. Menurut waktu yang dikehendaki Allah, pada benda yang dikehendaki. Nanti itu. Ya, bukanlah hikam kon kita berdoa, tidak, cuma beretika dalam berdoa. Kira-kira bisa dilanjut atau dilanjut? Ya sebelum lanjut Bu ya, tahu Iya, ada di jamaah nan kabatanyo sabuk bagian itu kalau menurut pendapat Wak pribadi adalah bagian nan kadang-kadang salah paham Wak. Jadi kalau dari pandang sedikit lalu kan bantuannya hikam menyuruh Wak anak ndak usah lah doa-doa mendoa gitu. Padahal salamu kurang diketahui bekerja sambil berdoa kan mantun bau sao berdoa ya Allah. Jadi bagian itu kan kaji awak adalah hakikat atau inti dari doa tun ba mendudukannya supaya batu sekira-kira kamu itu. Silakan jamaah nan ka batanyo kalaupun ndak mangke tangan raise hand silakan menyebut nama ambo bertanya begitu. Silakan. Nah, yo kalau rasanya alunado, mungkin bisa kita lanjut ya. Aduh. Assalamualaikum ya. Silakan. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bu ya. Jadi silakan. Apakah hubungan jo makhluk bisa memutus hubungan awak jo Allah Bu ya? Terima kasih itu. Ya. Hubungan Jawa bisakah merusak hubungan Allah? Itu iya, tanya. Ya. Nah. Iya Bu. Duribat alaihi muzillatu wal maskanatu itu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Baik hubungannya wajah Allah ya dia manusia yang elok ada
Tidak mau tersang. Baik mana hubung jo manusia jo Tuhan Allah hendak jo do. Hendak jo mau tersang. Ya. Kalau awak baca sejarah ya, kata Siti Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu kau lebih alaban buat surga nanti gua. Mencari hubungnya jo Allah hebat mana? Di samping wajib, Senin Kamis, tahajud malam, bantu ini dan itu. Kata Rasulullah, ya Humaira, sampai ibu itu dia neraka tu mah. Tak canggang lah Siti Aisyah. Abang di neraka sampainya ya Rasulullah. Hubung je manusia tak salah saya doh. Lidahnya lain mengeceknya singgung si orang tu. Kalau tak kapai ke pulangnya singgah hiun. Hatinya tak salah saya doh. Makanya perlu kedua-duanya sejalan. Kita pelajari hati ke syariat. Jadi tolak ukur tubuh kasar. Kita pelajari ilmu tasawuf. Kita amalkan ilmu berzikir. Supaya nasabana diri awak itu tidak ada sifat-sifat yang tercela. Sebab itu yang berusaha hubungannya manusia. Jika dua-duanya paralu, tidak bisa cie-cie. Itu. Jadi kalau itu bisa merusak, ia jalan lah bisa. Merusak hubungan wajah Allah jadinya. Itu kira-kira jawabannya ya. Sikit lagi Bu ya. Izin Bu ya. Iya dia. Kalau awak nio dakek je Tuhan tapi awak meminta lo nio dakek je makhluk, apakah itu tercela meminta awak Bu ya? Hanya berdekor. Awak kau bertingkah-tingkah. Bertingkah-tingkah awak. Nah sebenarnya kalau ada orang-orang arifin kan iya. Bahkan dalam belajar kitab Minhajul Abidin kita salah satu awaik ya. Awaik adalah makhluk manusia. Tapi tentu tidak mungkin awak akan menjauh dari manusia. Ada tinggi-tinggi ayo deh. Mula-mula ayo dilatih diri itu. Akhir-akhir nanti awak akan menyatu. Tidak mungkin awak menyendiri langsung dari manusia, tidak mungkin. Berarti awak tidak salah lo kalau menyendiri dari manusia deh ya. Berarti tidak salah lo awak kalau menyendiri dari manusia deh ya. Kalau awak lama ya. Kalau awal-awal melatih tentu ya. Itu maka ada istilahnya khalwat, ada suluk. Kalau lo bisa berarti itu dia sesuatu. Dari awal itu memang kalau berjauhan makan dan kita naga dulu dah. Baik kan dalam haram lah Wak. Berjauhan kita naga dulu. Ya Bu ya. Kasih banyak Bu ya. Yo. Nah, jadi itu pertanyaan dari Dunsana Ade. Masih ada jo yang lain? Ko Yulmi mangke tangan ke batanyo atau tanda tangan yang tadi jo? Mangke tangan yang tadi jo. Izin batanyo. Ya. Silakan. Singke. Terima kasih banyak. Jadi bentuknya kalau mengaji hikam ko ya tiba di orang kantor mungkin menyilik cari buku ko malu lah. Cuma mungkin satu sisi Bu ya. Baca ruban duduan basuh orang hendak berdoa tu Allah tu sombong jangan meminta tadi juga baca ruban duduan ini satu sisi ulang pertanyaan putih-putih satu sisi kan awak disuruh dia mendoa tapi di mendoa tadi di dalam kitab tadi itu kalau meminta itu kepada Allah itu sesuatu dan hina, perbuatan yang hina. Jadi baca menduduan yang mendoa yang diinginkan Allah, mendoa yang seperti apa biar. Terima kasih biar. Ujung-ujung kaji tadi di bawah kan? Iya. Adanya, tunggu dulu. Di bawah tadi
Fatalbu kulluhum minal muridin, kan itu tadi bawah. Itu. Iya, iya, Buya. Maka permintaan keseluruhannya dari murid ma'lulun itu. Betul, betul, Buya. Ma'lulun. Sawa'un kana muta'alliqan bil haq awil haq. Sama adalah berkaitan terhadap Allah atau terhadap makhluk. Sudah bayan ada kecuali. Ya, illa kecuali yang tidak maklul. Nanti itu kalau bakaji nahwa mustasna minhunya kan? Ya. Maka ala wajhit ta'abbudi. Ya doa yang dilakukan dari segi ibadat. Ad-du'a'u mulkhul ibadah. Yang kedua wa ta'addub. Beretika, beradab di sisi Allah. Ya. Jadi syariat menyuruh kita berdoa, hakikatnya jangan Allah didikte. Kemudian wa itba'ul amri, karena mengikut perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Kemudian izharul qafah, pembuktian bahasa kita ya qafah sangat butuh kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah, kata Allah. Kan ada kecuali ini. Duduk selawat dalam berta'abud. Ya. Ta'adub, mengikut perintah, menzahirkan qafah. Jangan Allah didikte. Kedua, kadang-kadang kan mesti kini juga. Ikut juga bendanya, ndaknya. Kini juga. Ya, sampai bernazar bagi Ibu ya. Waduh. Bernazar tu kan tak luar cak sana tu. Iya, Ya, makasih kalau Bu tak ya. berhasil tak aku sedekahnya dah kan. Iya, makasih banyak Bu ya. Iya. Itu kuncinya bukan tak boleh. Kuncinya yang tadi. Ya, syariat sangat menganjurkan berdoa. Apakah melalui hadis Nabi, apakah melalui Quran, banyak sekali anjuran-anjuran. Tapi hakikatnya Allah jangan didikte. Allah jangan didikte. Jadikanlah ibadat itu. Sebab kalau bertarget awak mendoa, kalau ada dapat berhenti mendoa. Kalau tidak dapat bosan, tak dapat henti sila mendoa. Awak tahu itu dah. Mukhul ibadah. Diangkat tangan tu kosong. Bukan ada jatuh ada langit, awak nampung tangan tu kan itu. Kosong ya Allah, hambamu. Qafah, izharul qafah. Alhamdulillah masih banyak ya. Iya, sama-sama. Jadi ya kita lanjut jemaah. Dek dak donan kabatannya, dek dak donan mangkit tangan. Dipersilakan Kak Buya untuk melanjutkan kaji agak seketik lagi. Ma min nafsin tubadihi illa walahu fika qadrun yumdihi ma min nafsin. Tidaklah dari satu napas yang menghembuskan engkau akannya nafas lahu fika qadrun, kecuali bagi Allah Ta'ala pada nafas yang engkau tak hembuskan itu ada takdir yang dia tentukan. Jadi angok ketika bahwa berlaku Allah. Mamin nafsin dengan fathah fa ya. Mamin nafasin dengan fathah fa. Nafas itu adalah satu bagian dari hawa yang keluar dari batin badan. Pada bahagian dari zaman, artinya dari nafas engkau. Tubadihi yang menghembuskan engkau akannya nafas, artinya mengeluarkan engkau akannya nafas, tapi dengan kudrat Allah Ta'ala. La tubadihi, tidak menghembuskan engkau akannya nafas, kecuali milik bagi Allah pada engkau ada kadar-kadar yang ditentukan. Artinya awal makna anak kula nafsin, sesungguhnya setiap nafas yang berlalu yang ditakdirkan di atas engkau, pada nafas itulah terjadinya taat,
terjadinya maksiat, terjadinya nikmat, terjadinya bala ujian. Yumdihi, yang membuskan kau akannya nafas. Artinya yang membuskan kau akan nafas dengan kudratnya Allah pada demikian nafas. Fakulu nafsin yabdu minka, maka baramulah setiap nafas yang menghembuskan engkau, aba'alah baramullah, merupakan karung bagi kadar takdir Allah yang melanjutkan Allah akan takdir pada engkau yang ada dia apa yang ada. Maka dari itu fayam bagi lakal adab, sepantasnya lah bagi engkau beradab bersamanya Allah, wa muraqabatahu, dan memperhatikannya pada setiap nafas daripada nafas-nafas engkau. Takunu, maka adalah engkau pada setiap nafas salikan, orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kata mereka orang-orang sufi, at-turuqu ilallahi bi'adadi anfasil khalaik. Jalan menuju Allah Ta'ala dengan sebanyak bilangan nafas makhluk. Setiap nafasnya kata ke bawah, hu Allah, keluar Allah ke dalam. Supaya dia masuk dia baru, kalau keluar tak masuk dia mati Pak. Di dalam takdir nafas yang kata ke bawah itulah berlakunya 4 ketentuan Allah. Taat, syukuri Allah. Maksiat, istighfar kepada Allah. Nikmat, syukuri Allah. Bala, sabar. Disitulah terjadinya takdir Allah. Lemanguk juga ketika ke bawah, takdir Allah tetap akan berlaku. Coba caranya, perhatikan. Kalau terlanjur berbuat maksiat, capek kembali terlanjur hamba-Mu ya Allah. Kalau dapat bimbingan ya Allah, terima kasih atas bimbingan-Mu ya Allah. Tambah taufik hidayah-Mu ya Allah. Dapat nikmat, alhamdulillah, binikmatihi tatimmu shalihat. Dapat musibah, innalillah kata lidah. Hati reda, sereda-reda. Hati mengakui, ya, sereda-reda. Nah itu nan selanjutnya. Jadi setiap nafas yang kata ke bawah, lupa. Itu pasti terjadi sampai unsur. Kalau tidak nikmat, musibah. Kalau tidak maksiat, taat. Tugas awak, tugas ada tu sampai Allah. Di saat taat, syukuri, terima kasih kepada Allah. Tambah bimbingan-Mu ya Allah. Di saat maksiat, istighfar kepada Allah. Di saat nikmat, syukur kepada Allah. Di saat bala, sabar terhadap Allah. Itu nan selanjutnya. Kemudian selanjutnya la tataraqab. Jangan menanti-nanti engkau wahai murid habisnya halangan, habisnya rintangan yang bisa memalingkan caranya si murid dan antara musyahadah dengan Maula, dengan Tuhannya, dan hadir bersama Tuhannya. Sesungguhnya demikian menanti-nanti habisnya rintangan, ia kotor engkau, menghalangi engkau. Dari apa? Dari membayar kewajiban baginya Allah. Wujudil muraqabah, adanya perhatian, kesungguhan baginya Allah. Fima huwa muqimu lakatuhi, pada sesuatu yang Allah itu telah mewajibkan akan kau padanya. Jangan ditunggu-tunggu, selesainya halangan rintangan yang bisa memalingkan antara awak sedang awak berzikir, kemudian pengana ada ketonala ada biar taruh salah. Awak berzikir, awak ada hadis sama Tuhan taruh salah. Tidak habis tu yang namanya hidup di dunia model itu. Ada baca kabar, ada lama, ada tidak lama, ada pahit, ada mani, biasa. Sebab kalau ditunggu tidak kamu susu nang kasalah hari tadi.
Inna zalika, sesungguhnya demikian menunggu-nunggu. Kamu di orang modal, kali pandai menyalip-jalip sampai dia ke ujungnya. Bila nanti lapang orang rami tarwih. Inna zalika, sesungguhnya demikian, ya, menghalangi engkau dari membayar kewajiban baginya Allah, fima huwa, pada sesuatu yang ianya Allah telah menetapkan bagi engkau padanya sesuatu. La tataraqab, janganlah menanti-nanti engkau, wahai murid, selesainya halangan rintangan yang mendatang halangan di atas setiap engkau. Apa itu? Zulmatun, kegelapan yang timbul padanya hati, yang bisa memalingkan pengingatan engkau, perasaan engkau, hati engkau, antaranya Allah, antara musyahadah dengan maula engkau. Wala hudur ma'ahu, dan hadir bersamanya Allah. Sesungguhnya demikian menanti-nanti, ia ketongkah bisa memutuskan engkau dari membayarkan kewajiban pada sesuatu yang ianya Allah telah menetapkan bagi engkau padanya sesuatu. Apa itu? Nyatalah dari amal-amal yang sampai engkau dengan amal kepadanya Tuhan engkau. Fal matlubu minka, maka baramula yang dituntut dari engkau wahai murid, aba'ala baramulu al-muwazafah, membiasakan atas sesuatu yang engkau padanya sesuatu, amal tadi. Kemudian yang dituntut di engkau adalah muraqabah maula, pada demikian. Selalu bermuraqabah dengan Tuhan engkau pada demikian. Muraqabah memperhatikan, mengintai. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kata-kata awak oleh penangaran Allah. Keraju awak dihintai oleh pembasir Allah. Kata hati awak diintai oleh ilmunya Allah. Nah, sifat ma'ani dan tujuan nanti go tu kuat dapat jangan berpisah anda. Nah, itu nak ihsan. Kaitkanlah af'al perbuatan awak kepada basirnya Allah. Kaitkanlah seluruh kata-kata awak kepada sami'nya Allah. Kaitkanlah kata hati awak kepada ilmunya Allah. Itulah puncak belajar zikir. Itulah dia ihsan. Itulah dia muraqabah. Wala tastaghil bima yuridu ala qalbika. Janganlah bersibuk engkau dengan sesuatu yang mendatang atas hati engkau. Apakah ada antara zulmah, gelap? Ya salah. Awin nur atau nur biasalah. Kamu saja tidak terlari. Walau qala, jika lo berkata pengarang, kalau ditukar redaksi kalimatnya, fa inna zalika yaqta'uka amma huwa muqimuka fihi. Ya, kalau ditukar redaksinya pada dalam kurung doa, ala kana ulah. Sungguh adalah lebih cepat. Wa wajuhu kaunuhu qati'an. Nah, kenapa pula dikatakan memutus menghalang? Dan segi keadaannya memutus, sesungguhnya nafsu engkau ya berbisik-bisik bagi engkau. Berkata dia nafsu, jikalau ada engkau dari ahli yang dikehendaki Allah, sungguh tidak akan mendatang ini air atas engkau. Ini perintah-perintah di atas engkau, serta banyak ibadat engkau. Maka bersibuk hati engkau dengan ini was-was, dan boleh jadi berbisik bagi engkau, berhenti salah, rujuk, berhenti dari apa yang engkau menyengaja. Wa tarkul amal saleh, dan dibisikkan oleh nafsu meninggalkan amal saleh. Dan sebab ini agar abad dia banyak datang air ke dalam hati, dan sebab ini datang air menurut yang biasa. Ma yaridu alaika, apa yang datang di atas engkau dari kekotoran-kekotoran dunia. Dan demikian pekerjaan yang tidak dapat tidak. Itu yang menyebabkan banyaknya datang agar-agar. Dek terlalu bana mencintai dunia. Hubud dunia, ra'su kulli khati'atin. La tataraqab, itu tadi ya. Janganlah menanti-nanti engkau wahai murid, urughal aghyar,
selesainya halang-halang rintangan al-waridah ala qalbika yang datang ke hati engkau, ianya yang berdatang itu adalah zulmah. Zulmah itu gelap yang timbul padanya hati, yang bisa memalingkan antara semurid, antara musyahadah dengan maulanya, dan antara musyahadah dengan hudur bersamanya Allah. Sesungguhnya demikian, sesungguhnya menanti-nanti bisa menghalangi engkau dari membayarkan kewajiban baginya Allah pada sesuatu yang ianya Allah telah menetapkan engkau padanya sesuatu. Nyatalah apa yang ditetapkan Allah, nyatalah dari amal-amal yang sampai engkau dengannya amal kepadanya Tuhan. Maka yang dituntut dari engkau al-muwazafatu, membiasakan atas sesuatu yang engkau padanya sesuatu, dan bermuraqabah terhadap Maula, terhadap Tuhan pada demikian. Janganlah bersibuk engkau kenapa yang datang atas hati engkau, gelapkah atau nur. Jikalau berkata pengarang fa inna zalika ditukar redaksinya fa inna zalika yata'abuka amma huwa mungkin buka fi ba'ala, sungguh adalah lebih utama. Dan segi keadaannya memutus, kenapa dikatakan memutus? Sesungguhnya nafsu engkau berbisik bagi engkau. Berkata, ya nafsu, jika ada engkau dari ahli yang diri kehendaki Allah, sungguh tidak kamu datang ini halang-halang dirintang di atas engkau. Serta telah banyaknya badan engkau. Maka bersibuklah hati engkau dengan ini was-was. Dan boleh jadi berbisik bagi engkau nafsu. Berhenti sadalah dari apa yang engkau sengaja. Tarkul amal soleh, ada berhentilah dari meninggalkan amal-amal soleh. Dan sebab ini aghyar, menurut yang biasa. Apa yang datang di atas dari kekotoran-kekotoran dunia, dan demikian pekerjaan yang bisa dapat tidak, pekerjaan yang mesti. Bawa hidup di dunia. Itu kira-kira kajian awak ya. Jadi kalau ditunggu masalah apa enggak ada. Ada kesempatan kerajuan. Ada kerajuan. Ditunggu anak kadang-kadang habis kok lah babinantu. Babinantu kalau bercucu pula. Lah balik ke lambu baru, sekasuh baru kasulua. Kapan japik menantu jadi. Itu ayunya. Selagi kesempatan, pandai-pandai salah. Ada kira-kira pertanyaan? Tadi nanti masa sanang tak ada. Ad-dunya halir wa ma'dadul lil aqdar. Itu petang di bawah. Ya. Dicari sampai nak kado ada nak lapang samyang disuruh go besok. Kalau di dunia lapang sampai sampai tadi ya. Tangi galak. Kalau dalam suruh ya ndak ada sanang saja. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, silakan kalau adonan ka batanyo waktu tanya jawab dek lah dulu dulu hikam nan dibaca ya. Kalau adonan ka batanyo, adonan ka di cerituan atau pengalaman-pengalaman spiritual. Komentar. Silakan. Kalau ndak ada, ambo lah tanya Buya, minta izin ke Buya. Jadi, silakan. Ikut terkait jo apa yang Buya sampaikan di awal tadi, aduh kawan Sukri bertanya tadi soal biaro Bukit Tinggi tadi. Jadi ya tujuan awak kan tersimpul di dalam ucapan ilahi anta maksudi waridaka matlubi, kan mantun penjelasan Buya. Nah, Nambo ingin tanyakan dan minta surah dan keterangan dari Buya adalah mendudukan paham dari Nandi Mukasui anta maksudi angkaulah Nandi Mukasui, kemudian nanden tuntui nanang bo tuntui itu dari angkau adalah rida ko ba duduanyo, kemudian maksudi ko balo duduanyo. Mantun saya kira-kira Buya, terima kasih banyak.
Jawab punya sembahyang. Ahi anta maksudi oka matlubi. Ilahi, ya Allah ya Tuhanku, zat engkau jualah maksud aku ya Allah. Waridhoka matlubi, keredaanmu, kesenanganmu. Itu tolak ukur ya Pak. Ya. Barometer. Silakan. Kabakato silakan kabakato. Tapi tolong dulu diukur. Itu reda apa enggak? Itu cara berpakaiannya. Iya. Nah, kalau Tuhan reda lanjut. Tapi kalau Tuhan tidak reda, awaklah lanjur yang namanya manusia, ya Allah. Telanjur hambamu, ya Allah. Ampun, ya Allah. Ampun, ya Allah. Maaf, ya Allah. Kabar itu. Pokoknya apapun aktivitas silakan. Tapi itu cara pemakaian. Ya. Berbuatlah, berkatalah, berusahalah, bermula silakan. Tapi ujung-ujungnya, tolong tolak ukurnya dulu. Tuhan reda apa enggak? Enggak ada. Kalau Tuhan reda ya lanjut. Kenapa tadi ilah itu zat? Sebab dengan tujuan kita kan apa zat kan tentu perlu apaal gitu. Ya. Zat af'al lain itu tuh orbitasi tujuannya. Iya. Betul enggak ke dalam gajinya zat. Iya Tapi ya. secara paham itu tujuan bukan asma, bukan sifat, tujuan zat. Sebab kau jangan terhenti di jalan kau tak sampai ke tujuan. Iya. Itu pemakaian ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Silakan. Tidak roba jadi barometer ya Pak. Ya. Aktivitas silakan. Zahir ataupun batin. Kadang ataupun pendek, wajib ataupun sunnah. Direde Tuhan apa enggak? Ya. Lanjut. Itu namanya muraqabah maula. Ada muraqabah maula tadi ya? Aduh. Yang dituntut adalah membiasakan beribadat kan itu. Ya. Dituntut dari Anda muraqabah maula. Itu muraqabah maula. Kalau pandai itu dijamin dari Nabi. Man zayyana zahirahu bil muraqabah. Zayyanallahu sarairahu. Ya. Yang pandai menghiasi tubuh kasarnya. Bermuraqabah maula. Pasti Allah akan menyinari hatinya saya maafkan. Tidaklah payahnya kaji kada. Iya. Tidak mesti kesuruh anak lo. Tidak mesti suruh anak lo. Iya. Ya. Jadi terima kasih banyak Bu ya. Aku lah dulu penanyo jamaah gitu, salah seorang jamaah gitu nangka batanyo. Aku dun sana Rahmat Nurwan, anan lah mangke tangan. Aduh silakan dun sana Rahman Nurwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Bu coba tanya Bu ya. Jadi Bu ya, andai kalau ada timbul di hati atau terasa di jiwa Bu ya, ketika meninggalkan sesuatu yang dilarang dek Tuhan tuh, nan takui itu dek karena takui wak mengerajukan perbuatan yang salah tuh Tuhan Bu ya, bukan takui bukan dek karena cinta Bu ya meninggalkan perbuatan yang salah. Iya. Baik. Kalau kita baca ungkapan ya, ungkapan Rabi'atul Adawiyah. Ya, tinggalkan maksiat ya Allah, bukan takut di nerakamu. Lakukan taat ya Allah, bukan harap di syurgamu. Labatannya oleh orang lain. Itu ba'atu Rabi'ah.
Kami yo maderitunya, yo derok surga ru takut neraka. Yo madetu, ada madetu lo dulu. Tapi ansu-ansu lah. Ansu-ansu lah. Ada surga dan neraka kan tak kabar sambat lah tu doh je. Jadi di situ aku ada tingkatan kita yang maderitu. Awak pekerjaan anu bagus. Untung, labonya ruginya itu awak. Tapi lama-lama kita ditingkatkan. Lama-lama ditingkatkan. Bukan salah, enggak salah itu dah. Pemula baru ya Bu ya. Di bawah ada dulu al-abid wal murid ya. Ilahuma mazmumun kan itu sila. Bukan orang aduh lebih rancak asianya sembal dengan cinta kah yang tu kasih kau tak ada jauh doh tak ada barek doh biar habi biar tanda ya Allah hati dan kanai ke baju Iya. Itu maka Rabi'ah tu bukan tak sah, jangan salah ya, bukan tak sah. Kami medit dulu kata Rabi'ah. Tapi lama-lama diminta je ketonala, diminta je ketonala. Rasul itu lain. Nya ndak merasa berbuat dah. Bagaimana ke berbuat? Rodak sana nya pakai, rodak siana nya pakai. Ma'ani dan tujuan tu siana pun. Aswana orang tu lah duduk situ. Makanya ndak perlu minta upah anda. Awak kan merasa awak aja berbuat baru. Tu awak tu ada, ma bagian dan. Ada tu. Ndak salah tu doh. Cuma bertahap. Jadi Bu ya. Ya. Berarti lain tidak salah itu Bu ya, masih pemula. Ya, walaupun istilahnya kilahuma mazmumun, bukan tak sah tu. Maksud pengarang bukanlah berhenti beramal, cuma untuk meningkatkan kebitunya dalam bidang. Iya Bu ya. Berarti meminta aja ke Tuhan ya Bu ya, supaya meninggalkan larangan itu dek cinta. Jangan lupa minta kalau seorang nyonya utang petiahnya. Halo. Ya, lah sudah ya di Siko sinyal dari Ambo agak putih-putih, jadi putih-putih suara Bu ya. Ado jolai dan sana kita akan bertanya sebelum kita tutup pengajian malam kini ko dengan doa selamat dari Bu ya. Dah ya Fri Joni, lagi ke bertanya Bu ya. Udah. Silakan dah. Atau komentar. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu ya. Bu ya. Yo. Ya. Kamu menyambung tanya. Jadi. Karena ada pernyataan awak ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi itu ya. Iya betul. Beda matlub dengan maksud ya. Berbeda, tidak usah uang untuk mendapatkan matlub dengan Iya. Asy-syari'ah anta. Ya, asy-syari'atu anta. Nah, wal qatu anta sudahu. Ini paham? Iya. Apa duduk Bu ya? Duduk apa? Iya. Asy-syari'atu an ta'bud. Kalau bal hakikatu antak sudahu. Maksud tujuan. Ya, cik tujuan tak kenal lanjut lah tadi. Apa rintangan tujuan cik kan? Apapun yang terjadi. Itu maksud tidak terganggu dia.
Kalau matlub ya. Terganggu dia. Apapun yang halangan nanti bukan memerintangi dan tujuan Ya. tetap. Itu maksud ya. Kalau matlub Matlubi. Untuk menembus maksud Tuhan, untuk pengiringinnya harus dengan ridha Allah. Aduna ya. Buya, assalamualaikum Buya. Saya Jadi. masih apa tanya Buya? Kalau ingin bertanya masih ada waktunya Buya. Lain. Silakan lain. Lain. Itu ya. Kalau ada sekali seminggu yang dia. Ilahi anta maksudi wa ridha. Nan ridha ko Buya, nan ridha ko awak ridha ko Allah atau Allah. Dan arti ridha ko apa ko yang disyukuri Allah kau itu Buya. Ayo ya. Lah. Kini awak kan, awak akan berbuat, ya. Nah, sebelum berbuat awak ukur dulu, Tuhan ridho apa enggak? Juga jawab apa? Iya. Kalau Tuhan ridho awak lanjutkan, tapi nafsu. Kalau nafsu ya enggak ridho dulu akan ridho dulu. Jadi ridho yang menima. Ini Quran. Jadi yang ridha kau ya, apa yang di nan arti dari ridha kau yang disukai sanang bahasanya. Yang disenangi Allah. Sanang Tuhan juga jawab. Sanang Tuhan juga jawab. Nang Tuhan itu reda Tuhan namun. Tapi nafsu sudah reda obek tak ada. Reda nafsu sudah reda nya obek maksiat. Oh itu. Iya. Nyuna reda aja kebaikan, anda reda aja kebaikan akalnya kan. Iya. Pokoknya itu ya. Pokoknya awak nansu Allah akan meletakkan awak. Pokoknya di mana ridho Allah awak awak ridho saja ama Allah kendaki amur ridha saja aku kok batu awak ambil pengertian suku itu ya. Suara Buya tahan mood. Suara Buya nak masuk. Nah, ada tak ganggu sinyal? Tidak, mic-nya di unmute, mic-nya saya akan naik klik tadi bantu. Jadi tidak masuk serbuan. Ya, tolong yang kawan-kawan yang di Atakwa, mic Buya. Alah. Lanjut. Lanjut. Apa lagi? Apa yang? Tadi masalah ridho. Di pasaran aja ke ridho Tuhan kuah. Kayak itu, maksiat buat reda Tuhan. Aduh Tuhan dah reda juga maksiat doh. Buktinya Tuhan dah reda awak buat maksiat. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Itu buktinya. Tuhan maunya wasari'u ila maghfiratin wa jannah. Tuhan malah reda Tuhan doh. Halo. Ayolah itu ya. Biarlah yang mengkasih ridha, arti dari ridha syukur kan itu ya. Rela, syukur, senang. Iya senang. Jadi senang Bu ya meletakkan awak mungkin kok mau uji awak lampunya diberilah suatu kesulitan. Ridha awak dengan menerima kesulitan tuh. Atau Allah menempatkan awak ayo setuju saja awak hendak
tidak merasa keberatan apa yang diberikan Allah itu apa kok tergolong ridho juga tuh masuk itu mau kasutnya ya. Iya itulah. Iya ridho itu kan kedua-duanya tuh. Ya. Reda awak je kerja awak. Tuhan reda lo je kerja awak. Jadi tempatnya dia Tuhan penyakit ke awak reda awak menerima sabar awak kan itu. Oh, jadi ridho kamatlubi itu sama je itu iya pokoknya anak kata juda tonala itu nak cari. Ayo. Yalah terima kasih ya. Iya. Dari sedih. Jadi itu dari Ustaz Yusri tadi. Kemudian kalau adojo di sana jamaah nanakan bertanya agak cik lagi, agak surang lagi, cik pertanyaan lagi. Sebelum kita tutup di harilah 10 kurang saparampe. Seperti biasa kira-kira pukul 10 kita pindah kaji untuk disambung minggu ke-3. Silakan kalau ada nangka bertanya. Masih ada? Nampaknya tidak ada oleh Bu ya. Mungkin untuk malam kini kok itu di chatnya. Untuk malam di ini chat ada pertanyaan tuh di chat ada pertanyaan sebentar. Ada pertanyaan dari Ade Putra. Ayo. Silakan Ade Putra dibacakan. Masih monitor enggak? Karena pertanyaannya agak panjang. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin balik awak bertanya Bu ya. Jadi kan tadi ada kata Bu ya jan awak menanti kerintangan untuk awak kabar amal. Iya. Tuh seketika awak dalam maksiat Bu ya. Tu tentu hati awak tu sedang banajis Bu ya, hati awak tu sedang tak barasih Bu ya. Iya betul. Kalau hati awak tu sedang tak barasih Bu ya, tentu apapun amalan awak pabuat ndak diterima Bu ya. Oi. Tinggi nak kaji tu. Jalannya Bu ya ndak menanti tu Bu ya. Awak sedang berdosa. Iya Bu ya. Ditunggu berhasil dulu baru ketahui ibadat mentun. Iya Bu ya. Dia kan dalam kajian awak kan itu. Iya. Ya ndak ada lo dosa ndak diampuni Allah. Selagi awak namu minta ampun kapan saja di mana saja malam yuwargir kan itu istilah. Mungkin berhasil awak dari dosa. Coba tampang dosa di kepala jantung kita apa? Setan jauh hawa nafsu amarah itu tampang dosa tu mah. Akal jauh malaikat mulhim tu tampang pahala tu mah. Aku nak ke parang taruh. Semua keluarnya je roh awak. Semua masuknya bila kedai tunggu. Sungguh kan kekhususatkan mereka asal lagi hayat di kandung badan ini. Ndak ada sejarahnya kita tunggu. Taubat awak si capek ni. Iyalah kau dia tunggu panjang umur kau pendak kau bah. Itu maka dalam istilahnya wasari bersegeralah kamu ila maghfirah. Jangan ditunggu-tunggu. Ya. Kan sari umur dah. Iya. Tidak usah ditunggu-tunggu. Taubat awak. Taubat awak kepada Allah, minta ampun ya Allah. Tidak ada dosa, tidak ada diampuni Tuhan. Kalau kaliran tangan kayu, kalau kaliran tang banang, berarti orang tua, abi kayu di panarahan. Pahamnya kalau kau diukuran gitu, tidak kalah dari dosa. Tidak lebih pada ampunan Allah. Kalau kaliran tangan banang, abi kayu di panarahan, orang menarah kayu. Tapi tidak lebih pada ampunan Allah. Segera tidak usah ditunggu-tunggu.
Dan tak dulu dosa nan tak diampuni Allah. Ya, ya. Dijamin. Nah, asalkan awak betul-betul bertobat, itu masalahnya. Ya, ya. Tidak usah ditunggu-tunggu jiwa kawarasia dulu, tidak mudah. Ya, wasarimu istilahnya. Bersegera. Ya, ya. Berarti bertobat kok tidak masuk ke mana nanti deh ya. Oh, enggak lah, wasarimu. Tidak betul-betul udah bakaja barabui. Ya, kalau begitu kanlah selesai yo ade karena hari lah hampir jam 10 lah. Kalau masih ada juga nan kadi konsultasian jo beliau mungkin bisa lewat jalur lain atau menunggu minggu besok untuk pertanyaan selanjutnya atau bisa menghubungi Buya langsung. Karena lah hari lah malam dan kita akan mendengar doa penutup dari Buya kita dan mudah-mudahan pengajian semalamku menjadi manfaat bagi kita, barakai dan bisa diamalkan walaupun seketik-seketik karena kaji ini ko ambo pribadi merasu yo nan dagiang-dagiangnya saja nan inti-intinya nan jadi masalah kan tinggal mengamalkannya. Jadi kadang-kadang awak kan ambo merasakan secara pribadi tanyo muncul ke Buya itu dek karena ada aja napasu mencari elah, mencari keringanan. Padahal nanti beliau sampaikan ambo raso lah kunci-kuncinya. Jadi lah ijo bisa diakai kunci go atau indah itu yo kadang-kadang ada napasu untuk batanyo yang model itu bagi dirimu pribadi. Demikian silakan Buya untuk ditutup doa selamai sebelum kita tutup pengajian malam kau. Silakan Buya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin wa ila ruhi syekhin Syekh Muhammad Kanis Tengkutua Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'atana hadza jama'atan marhumah wa alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najina minaz zulumati ilan nur. Allahumma nawwir qulubatina wa binuri ma'rifatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah masami'a basiratina li dzikrika ya Allah warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika wa adkhilna ya Allah fi zumrati salafis salihin wa adkhilna ya Allah fi zumrati salafis salihin wa adkhilna ya Allah fi zumrati salafis salihin. Allahumma inna dha'ifun faqawwina wa inna zalilun fa'izzana wa inna jahilun fa'alimna wa inna kafirun farzuqna. Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Nastaghfiruka ya Allah min kulli dzambin azim wa min kulli ma'siyatin saghiran wa kabira zahiran wa batina qawlan wa fi'la amadan khata'an sirran aw jahra ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ilahana lasna lil firdausi ahla wa la naqwa ala naril jahim. Fahab lana zillatana wa fir zunubana fa innaka ghafiru zambil azim wa amilna muamalatal karim
وثبتنا على النهج القويم اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya dan dunsana jemaah pengajian. Demikianlah pengajian kita pada malam ini. Dan Nambo sebagai pembawa acara namanya minta maaf kalau ada kesalahan dalam membawa acara aku. Dan kawan-kawan mewakili kawan-kawan di Atakwa minta maaf dulu kalau ada kesalahan atau kendala teknis dek karena awak memakai teknologi ya kok sinyal atau baterai nanano sehingga terganggu kelancaran acara kita. Kemudian terakhir yang dari Yambo adalah marilah kita berdoa bersama di dalam hati masing-masing. Mudah-mudahan guru kita, Buya kita sihat selalu untuk magiah katarangan ilmu bersama. Dan Mbak Kedsek Gaji Kako, doaku adalah bagian dari ibadah kita dan bagian dari cara kita menunjukkan bahwa kita yobana sangat butuh ke ilmu nan mode nan disurahkan Buya. Oleh karena itu kita berdoa mudah-mudahan beliau sehat dan bisa mendampingi kita tiap minggu. Dari Yambo cukup saat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.